Uh, Baik. Yang saya hormati Bapak Alfian Zulfi, STMSI, selaku Sekretaris Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Astin Nurdiana, STMSI PhD kandidat, selaku narasumber yang akan memaparkan materi pada studium general pagi hari ini. Kemudian yang saya sayangi serta banggakan teman-teman semua peserta studium general teknik lingkungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Saptina Liliana, mahasiswa program studi teknik lingkungan angkatan 2018. Yang akan memimpin acara kita di Studium General pada pagi hari ini. Untuk itu, saya akan membacakan tata tertib dari Studium General kita pagi hari ini, di mana untuk seluruh peserta harus memastikan mikrofon dalam keadaan off selama acara kita berlangsung. Diizinkan on mikrofon ketika sesi diskusi nanti. Kemudian untuk peserta yang tidak terkendala sinyal, alangkah baiknya untuk melakukan on kamera selama acara berlangsung. Dan bagi peserta yang ingin bertanya di sesi diskusi nanti bisa menggunakan fitur raise hand ataupun bisa melalui chat box Zoom dengan format pertanyaan #tanya_pertanyaan. Dan untuk peserta sekalian dimohon untuk tidak mengirimkan chat yang tidak penting karena itu akan mengganggu kekondusifan selama acara. Selanjutnya yaitu rundown dari Studium General Teknik Lingkungan pada pagi hari ini, di mana pembukaan sendiri oleh saya dan pembacaan tata tertib serta rundown dan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Kemudian kata sambutan dari Bapak Alfian selaku Sekretaris Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera, dan acara inti yaitu pemaparan materi tentang kaidah penulisan proposal penelitian tugas akhir, kemudian sesi diskusi tanya jawab, dan untuk teman-teman sekalian yang mengambil mata kuliah studium general akan ada pengumuman tugas SG dan tugas proposal tugas akhir yang sudah mengambil TA1 untuk mahasiswa-mahasiswi teknik lingkungan. Kemudian penutup. Untuk CV narasumber sendiri, kita pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Astin Nurdiana, STMSC PhD kandidat, di mana beliau telah menempuh pendidikan doctoral student, kemudian master degree di Tohoku University, dan beliau juga Graduate School of Environmental Studies, GSES, di Tsuchiya and Okamoto Laboratory, dan beliau juga sarjana dari Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung. Beliau juga memiliki achievement dan track record di tim ad hoc ADART PPI Jepang, dan beliau juga pernah menjadi biro kelembagaan di Perhimpunan Pelajar Indonesia di dunia PPID. Beliau juga pernah menjadi speaker team di TIDX Tohoku University dan coach of National Science Olympiad for Senior High School Art Science. Dan beliau telah menjadi first winner of Student Poster Competition dan 7 MGA Annual Convention, dan beliau telah menyelesaikan project research-nya di PT Timah Persero Tbk. Selanjutnya yaitu kata sambutan.
Mohon maaf sebentar. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Alfian selaku Sekretaris Program Studi Teknik Lingkungan. Kepada Bapak Alfian dipersilahkan. Apakah Bapak Alfian sudah ada di room? Oke, suara saya terdengar? Baik Pak, terdengar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Tabiun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa kembali bertemu di Zoom pada acara SG pertama TL kita di semester ganjil 2021-2022 ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu pemateri yang telah hadir dan bersedia membagi ilmunya pada kita semua pada hari ini. Selanjutnya juga terima kasih pada panitia dan juga Bapak Koordinator Tugas Akhir dan juga tim dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya. Di hari ini, tema SG kali ini memang akan sangat membantu bagi rekan-rekan, terutama bagi yang sedang dalam tahap penyusunan tugas akhir. Karena memang kendala dari penyelesaian tugas akhir mahasiswa beberapa tahun ke belakang itu salah satunya adalah di masa proposal gitu ya. Jadi jika proposalnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, baik dari segi metodologi, kemudian latar belakang dan hal ruang lingkup dan segala macam gitu ya, apalagi dalam hal penulisan. Nah, itu tentunya akan sangat menghambat rekan-rekan dalam penyelesaian tugas akhirnya gitu. Apalagi tahap proposal itu adalah tahap paling awal gitu ya dalam pelaksanaan tugas akhir rekan-rekan. Jadi dengan adanya SG kali ini diharapkan rekan-rekan tidak hanya sekedar hadir saja atau tidak sekedar mengisi form kehadiran gitu ya, tapi supaya bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari Ibu pemateri kita hari ini ya, yang tentunya sudah banyak pengalaman dalam hal penelitian dan juga dalam hal penulisan ilmiah gitu. Di mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan bisa mendukung dalam percepatan rekan-rekan dalam penyelesaian tugas akhirnya. Ya mudah-mudahan sampai akhir semester ini nanti semua yang mengambil TA1 bisa melaksanakan seminar proposal. Oke, sekian saja sambutan dari saya. Semoga bisa memberikan motivasi bagi rekan-rekan yang hadir hari ini. Demikian disampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian atas kata sambutannya. Baik, tadi sempat dikasih tahu bahwasanya ini adalah studium general pertama di semester ganjil Teknik Lingkungan, dan harapannya dengan studium general pagi hari ini kita bisa lebih bersemangat ya dalam menyelesaikan tugas akhir. Nanti bakal kita peroleh bagaimana ide penelitian yang baik, terus latar belakang yang runut dan sistematis, dan gimana caranya menentukan rumusan masalah ataupun tujuan dari tugas akhir kita. Kemudian karena tugas akhir adalah hal yang penting ya untuk kita yang menempuh pendidikan perguruan tinggi. Dan untuk teman-teman yang belum mengambil tugas akhir mungkin bisa menjadi ilmu pengetahuan dan nanti menjadi ilmu yang disimpan untuk memperoleh bidang apa yang ingin diambil, seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita
masuki sesi pemaparan materi dari Ibu Astin selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Astin, nah apakah ya diperingatkan kembali untuk para peserta, silakan on kamera agar mengetahui kekondusifan acara kita selama studium general. Baik, untuk Ibu Astin, saya persilakan. Ya, suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar, Ibu. Terus slide-nya terlihat juga jelas? Iya, Ibu, terlihat. Oke, alright. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini udah jam hampir setengah 12. Selamat siang atau selamat pagi untuk teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Kayaknya kita umurnya nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh sih. Ya, jadi pertama-tama perkenalkan, saya Astin dari Tauge University. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga. Ini pertama banget nih ya, terima kasih. Terima kasih untuk Sivitas Akademik Teknik Lingkungan ya, ITERA, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di sini. Saya sebenarnya pas ditawarin pertama kali untuk berbagi tentang hal yang sudah saya lewati itu senang banget karena ya merasa kayaknya ada kesempatan nih untuk menyebarkan hal yang sudah saya ketahui itu agar lebih bermanfaat. Nah, terus oke, baik, selama kurang lebih 60 menit ke depan ya, kita akan ngobrol, sebenarnya lebih ngobrol-ngobrol ya. Mohon maaf, saya mungkin akan mix bahasanya formal dan tidak formal gitu. Ini studium generalnya kayaknya tidak harus ini ya, tidak harus strict kan ya, ikutin struktur SKS. Nah, saya juga merasa gimana ya, rada aneh dipanggil ibu juga, tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas di sini saya ingin memposisikan diri saya sebagai apa ya, lebih ke senior kali ya, senior yang udah lebih tahu hal, iya lebih kakak, Mbak Yu atau whatever you call it. So dari seorang kakak atau seorang teman yang udah pernah mengerjakan itu duluan, terus saya ngasih beberapa tips and trick ke teman-teman yang mungkin akan baru memulai hal ini gitu. Dan di sini bukan berarti saya tahu segalanya dan saya selalu benar, tapi karena saya udah mulai duluan, jadi saya lebih tahu. Maka dari itu silakan teman-teman, saya harap bisa kritis ya, maksudnya kalau ada hal yang mungkin nggak sesuai dengan pikiran teman-teman di awal gitu, atau hal yang sudah teman-teman pelajari gitu, silakan nanti kita diskusikan di akhir gitu. Ini nggak menerima ini ya, interupsi pembicara ya. Jadi segala tanya jawab di akhir ya. Nggak apa-apa kok Kak, sesuai materi aja. Kita oh iya, jadi kalau ada nanti saya akan ngasih beberapa slide, dan kalau emang ada hal yang membingungkan silakan langsung interupsi aja, kayaknya nggak apa-apa sih. Kalau saya sih nggak masalah ya, gitu. Semoga peneliti juga nggak masalah. Nah, oke, dan sebelum kita mulai saya ingin teman-teman kayaknya sudah menyiapkan pulpen atau kertas gitu ya. Kalaupun saya yakin teman-teman mungkin pada pakai device masing-masing ya, pakai PC. Cuma saya ingin mengharapkan teman-teman sedia pulpen sama kertas, karena nanti kita akan mencoba melakukan satu latihan lah gitu. Enggak susah kok, tenang. Tapi sediakan buku, kertas sama pulpen aja gitu. Terus apa lagi ya? Ya, oh iya, saya punya komen nih untuk panitia. Tadi saya kalau ada tersentil dengan satu kata, kekondusifan, itu nggak perlu pakai spasi, nggak pakai spasi, langsung ke kondusifan gitu. Ini untuk mengingatkan aja deh ya gitu. Iya, maaf ya. Nggak apa-apa. Kan ya, reminder dari kakak. Oke, lanjut. Kita langsung mulai aja kali ya. Tentang kaidah penulisan proposal penelitian tugas akhir. Ini saya patokannya ada beberapa dari proposal tugas akhir saya ya waktu S1 gitu. Saya patokan itu, dan saya juga lihat ada beberapa sumber, ada buku juga, nanti saya tunjukin deh.
Ya, intinya insya Allah yang saya sampaikan cukup relevan gitu. Oke, pertama kenalan dulu, nama saya tuh ya Asti Nurdiana. Sebenarnya gelarnya PhD candidate. Alhamdulillah udah lulus tinggal dapat ijazah bulan ini, insya Allah tanggal 24 gitu, udah ini ijazahnya lancar. Terus saya tinggalnya di Sendai, Jepang. Kalau teman-teman belum tahu mungkin bisa di search di Google Maps di area Tohoku di Jepang bagian utara gitu. Tapi belum sampai Hokkaido. Terus saya dulu S1-nya Teknik Geologi TB. Oh ya, jadi kan teman-teman di teknik lingkungan ya, mungkin saya nanti tidak terlalu tahu hal detail tentang metode anak-anak teknik lingkungan gitu ya, tapi segala hal general semuanya sama untuk kaidah penulisan ilmiah gitu. Nah, dan mungkin nanti ada beberapa teknis yang berbeda ya di teknik lingkungan sama teknik geologi, tapi ya udah kita bahas. Terus saya S2, S3 di programnya integrated, emang S2, S3 5 tahun di Graduate School of Environmental Studies di Tohoku University. Topiknya tentang Geomaterial Energy Lab. Mungkin teman-teman nggak terlalu familiar ya, karena emang ini tuh lebih dekat ke geologi. Jadi sebenarnya saya berada di fakultas, walaupun lingkungan namanya, tapi kita tuh terdiri dari lab yang punya banyak background keilmuan gitu. Ada anak biologi, ada lab biologi, ada lab geologi, ada lab teknik sipil, terus ada lab apa lagi sosial juga. Tapi semuanya itu kita tadinya fokus ke bagaimana menerapkan keilmuan kita ke lingkungan gitu. Jadi ya mungkin teman-teman ada yang tertarik silakan buka gitu. Dan kita juga ada program internasional, jadi nggak perlu jadi ada mereka provide kelas-kelas pakai bahasa Inggris gitu, jadi nggak perlu belajar bahasa Jepang dulu gitu. Namanya International Environmental Leadership Program. Ini kebetulan emang cuma ada di Fakultas Lingkungan aja atau University gitu. Ya ini numpang iklan ya sebentar. Jadi ya mungkin kalau teman-teman tertarik silakan dibuka gitu. Ini cukup menarik karena mereka provide nggak cuma kelas dengan bahasa Inggris, tapi juga pelatihan meeting untuk diskusi gitu. Jadi kita akan banyak agenda diskusi di program ini. Nah, lanjut mungkin itu sekian iklannya, semoga terpancing ya. Silakan langsung dilihat gitu. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk lanjut S2. Ya saya yakin nggak semua S2 dan S3 tidak untuk semua orang, tapi mungkin untuk teman-teman yang tertarik silakan gitu. Nah, untuk kerangka atau outline, maaf ya ini saya akan mix bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu. Saya usahakan yang bahasa Inggris itu pakai tanda miring, font miring gitu. Tapi kalau enggak ya mohon maaf ya. Ya, jadi proposal TA penting nggak sih? Ini ntar konten pertama ya, seberapa penting sih? Jadi kayak lebih, saya ingin menggambarkan seberapa penting proposal ini gitu. Jadi mungkin ini bisa sedikit banyak menambah semangat teman-teman gitu ketika sudah tahu esensi dari proposal TA ini. Nah, untuk yang kedua ada struktur proposal. Mungkin nanti kita akan menghabiskan banyak waktu di struktur ini. Terus yang terakhir adalah tips dan trik kali ya. Jadi seorang kakak yang disampaikan ke adik-adik gitu. I knew early on gitu. Jadi beberapa tips dan trik lah. Terus saya akan memakai proposal TA di sini instead of proposal penelitian tugas akhir ya, biar lebih gampang aja. Lanjut ya, kita mulai dulu ke proposal TA. Seberapa penting sih proposal ini? Sebenarnya proposal TA itu apa sih gitu? Kenapa kita harus bikin proposal TA? Apa hal utama yang ingin kita sampaikan di proposal TA gitu? Ada yang mau berkomentar? Boleh nggak sih saya minta komentar nih? Ini boleh Kak. iya, boleh banget. kalau ada yang mau berkomentar gitu. Kalau enggak ntar saya tanya dosennya nih. Ya maksudnya apa sih sebenarnya esensi proposal TA itu buat apa gitu? Pertanyaannya susah nggak ya? Kalau bisa kayak iya, jadi kayak setelah ngasih proposal TA, apa respon yang ingin teman-teman dapatkan gitu? Sebenarnya apa gitu? Susah nggak ya pertanyaannya? Semoga nggak ya. Ada yang mau jawab? Ini kayak malu-malu deh. Biasanya satu masih malu-malu. Aku yakin malu-malu. Pasti udah pada punya jawaban masing-masing sebenarnya.
Ayo, siapa yang mau jawab? Ini saya pertama kali ngasih materi ke anak ITERA loh. Nah, Mungkin kalian adalah akan memberi impresi pertama untuk saya. Nanti saya pertimbangkan mau nggak nih ngajar di ITERA. Lah, kayak mau aja. welcome banget nih Kak. Ayo teman-teman, dipersilakan. Nggak usah malu-malu, kalau salah ya udah. Kalau salah paling teman-teman doang yang akan inget. Entah setengah hidup atau sampai seumur hidup, tapi orang-orang lain tuh nggak akan inget. Tenang aja. Jadi proposal TA itu untuk apa sih sebenarnya gitu? Apa sebenarnya yang kita masukin ke proposal TA itu gitu? Kenapa harus ada proposal TA juga gitu? Oh, jadi banyak pertanyaan. Jadi intinya proposal TA itu untuk apa sih? Ini udah ada yang pernah bikin proposal TA belum sih? Atau semuanya itu belum? Yang ambil kelas ini berarti belum pernah bikin? Lagi proses Kak, belum pernah bikin. Oh, lagi Paling proses. laporan. Ini ada ini Kak, tapi di chat. Oke, Oke, good answer. Salah satu syarat untuk mengerjakan TA. Syarat awal mengerjakan TA. Oke, itu satu poin. Terus ada lagi. Tuh ada yang mau jawab tuh, ada yang angkat tangan. Iya, boleh. Ya boleh. Mungkin Akram terlebih dahulu ya. Oke, halo Kak Astin. Halo. Sebelumnya mohon maaf, nggak bisa open cam, Kak. Iya, Jadi menurut saya proposal TA itu adalah kerangka gitu, kerangka buat kita mengerjakan tugas akhir. Isinya itu mulai dari kayak metodologi apa yang mau kita teliti, metodologi apa yang mau kita pakai untuk penelitian kita nanti di tugas akhir gitu-gitu, Kak. Oke, jadi lebih ke kerangka ya, rancangan gitu ya. Oke, dicatat nih udah. Jadi TA ini untuk syarat awal mengerjakan proposal TA ini syarat awal untuk mengerjakan TA, habis itu berisi kerangka tugas akhir yang akan kalian lakukan. Terus ada yang mau jawab lagi nih? Kayaknya ada tuh. Boleh langsung jawab kali ya? Iya, dipersilakan Oktria. Halo Kak. Halo. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena ada masalah di bandwidth. Nggak apa-apa. Sama kayak Akram tadi, kalau menurut saya itu kan Akram bilangnya lebih ini ya struktur gitu. Nah kalau menurut saya proposal ini ditujukan supaya kita menjelaskan apa maksud kita gitu di TA nanti gitu. Misalnya kayak gimana sih cara mengerjakan penelitian kita gitu, langkah-langkahnya seperti apa begitu. Terima kasih. Oke. Jadi kayak lebih langkah-langkah detail apa yang ingin kita lakukan gitu ya untuk TA. Oke, terima kasih. Ada Dina, Akram, sama Oktri yang udah jawab ya. Sip. Ada yang mau ngasih komentar lagi? Ada nih Kak. Oke. Wah, sekian banyaknya ini. 2 orang lagi kalau gitu ya. Bisa ntar kita lanjut. Iya Kak, 2 lagi nih. Yang pertama Yulisa terlebih dahulu. Dipersilakan Yulisa. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Ya, mohon maaf sebelumnya tidak bisa menyalakan kamera karena terkendala sinyal. Jadi izin menambahkan dari pendapat teman-teman sebelumnya bahwasanya di proposal TA itu ada latar belakang persoalan apa yang akan kita bahas di tugas akhir tersebut, di mana di latar belakang diuraikan urgensi kita memilih studi itu atau penelitian itu seberapa penting. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Good. Sama. Jadi ini Yulisa point out tentang latar belakang atau alasan mengerjakan atau urgensi mengerjakan TA gitu ya. Oke, itu part of proposal. Yang lain lagi mungkin ada tuh satu lagi ya. Iya Kak, terakhir nih Kak. Dari Rasma dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya pagi Kak Astin.
Maaf juga Kak, belum mungkin nanti bisa. Ya, Kalau dari saya izin menambahkan dari pendapat teman-teman sebelumnya, selain tadi metodologi, kemudian latar belakang, kenapa sih harus ada proposal dulu? Jadi di proposal ini sebagai dasar gitu untuk kita melakukan penelitian nantinya seperti seberapa penting kita melakukan penelitian tersebut, kemudian mengapa kita melakukan penelitian tersebut, kemudian tujuan apa yang perlu diperoleh, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, metodologi atau cara kerja yang akan kita gunakan seperti apa. Jadi itu sebagai dasar untuk melakukan penelitian nantinya. Itu. Terima kasih Kak. bagus. Ya, terima kasih ya teman-teman. Kayak udah banyak poin nih dari tapi sebenarnya intinya sama satu. Jadi yaitu proposal saya ini berisi tentang step-step atau resep kali ya. Resep nggak sih, petunjuk pemakaian, petunjuk yang akan kita lakukan untuk pelaksanaan penelitian tugas akhir ini gitu. Berisi kerangka atau berisi landasan atau berisi metode itu benar gitu. Tapi sebenarnya teman-teman udah pada paham ya? Ngapain ada kuliah ini? Ya udah mungkin ntar kita lebih banyak diskusi ya kalau gitu. Kalau sebenarnya esensi teman-teman udah paham ya masih kayak proposal TA ini peruntukannya untuk apa gitu. Jadi tadi benarnya teman-teman sampaikan gitu semuanya ada dalam himpunan pengertian proposal TA itu sendiri. Jadi kita punya satu produk gitu, kita menciptakan satu apa istilahnya? Iya produk proposal itu dan kita berharap kita berharap proposal itu bisa dibaca orang lain gitu. Saya nggak tahu ya kalau di fakultas kalian gimana gitu. Apa proposal itu peruntukannya untuk pencarian dana atau untuk apa ya persetujuan dosen pembimbing aja atau untuk hal lain juga. Cuma kalau saya dulu bikin proposal TA itu nggak cuma untuk dapat persetujuan dosen, tapi juga untuk cari sponsor. Karena kebetulan di teknik geologi itu sangat mahal ketika ingin melakukan penelitian itu. Jadi kita harus cari sponsor gitu. Itu kenapa saya dulu menggandeng, saya mengajukan proposal ke PT Timah gitu. Dulu alhamdulillah dapat. Nah, kalau untuk teman-teman di sini mungkin lebih mendapat persetujuan ke ini ya, ke dosen kali ya gitu, dan untuk sebagai patokan untuk bagi teman-teman nanti melaksanakan tugas akhir gitu. Tapi sebenarnya apapun tujuannya mungkin ntar akan beda di struktur sedikit gitu. Tapi yang jelas kerangka secara general akan sama gitu. Dan kita pengen juga harusnya ya proposal TA yang bagus adalah dia bisa menyampaikan apa yang ada di kotak kita gitu. Jadi ya idenya sama gitu. Jadi kayak misal kayak gambar ini kita pengen menyampaikan kita membuat segitiga yang padat, yang besi solid warnanya gitu. Jangan sampai proposal yang bikin adalah segitiga tapi tengahnya bolong, nggak ada warnanya gitu. Nanti orang-orang bisa menangkap atau minimal dosen pembimbing kita akan menangkap hal yang beda gitu. Dan itu bisa jadi apa ya? Itu menandakan mungkin kita perlu mengevaluasi cara kita membuat proposal TA itu, atau mungkin ada beberapa missing link yang ada di proposal itu. Tapi secara general ya intinya adalah rencana atau rancangan kerja kita akan jadi patokan buat kita nanti kerja ke depan itu mau seperti apa. Nah sekarang kalian dibatasin cuma 100 hari yang ngerjain TA-nya ya? Iya Kak, setelah proposal 100 Setelah hari. proposal, aku mau tepuk tangan dulu untuk kalian. Keren sih kalau bisa 100 hari. Itu ya mungkin sih, cuma kalau di zaman saya dulu sangat sulit. Gitu, sangat sedikit anak-anak yang bisa mengerjakan dalam 100 hari. Apalagi ke lapangan saja, untuk geologi ke lapangan aja itu udah 1 bulan sendiri gitu. Belum lagi ntar analisis data gitu dan segala macam. Tapi ya nggak apa-apa, semangat, pasti bisa kalau ya. Nah, jadi ini udah ngerti ya sebenarnya teman-teman apa tujuan kita membuat proposal gitu. Nah, sekarang kita ingin tahu posisi proposal TA itu posisi proposal TA itu di mana sih ketika kita melihat tahapan penelitian gitu secara general ya. Mohon maaf ya saya belum minum ya.
Jadi misal teman-teman melihat di dunia perpenelitian ini ya. Jadi tahapan penelitian itu, misal untuk S1 ya, kita mulai penelitian biasanya secara formal itu di tahap S1 gitu. Adalah proposal TA. Habis itu kita melakukan penelitiannya, habis itu kita mengharukan outputnya itu naskah tugas akhir atau skripsi gitu ya. Nah, setelah kehidupan S1 atau ya setelah selesai dengan tugas akhir ini, teman-teman mungkin ntar akan berhadapan dengan research plan. Research plan ini sebenarnya mungkin kalimat yang tren untuk anak-anak S2 atau S3 ya. Cuma sebenarnya research plan ini nggak cuma di dunia akademik, tapi di dunia industri juga ada ketika teman-teman melakukan penelitian di satu perusahaan ataupun di manapun gitu ya. Research plan ini sebenarnya pasti ada gitu. Jadi kayak kita pengen melakukan simulasi eksperimen, terus planningnya itu seperti apa, rencana itu seperti apa gitu, dengan berbagai apa ya diksi yang berbeda mungkin research plan nih. Jadi di beda bidang bisa jadi beda nama gitu, tapi yang jelas basicnya adalah proposal TA yang teman-teman akan buat sekarang ini gitu. Jadi ya ini contohnya output ketika teman-teman mungkin nanti setelah lulus S1 ya, ada yang dissertation paper atau jurnal atau tesis ataupun segala macam. Mungkin misal di company yang bikin brand gitu, mereka pengen melakukan research dan development gitu, mereka juga perlu punya research plan gitu. Nah, jadi emang proposal TA ini sangat langkah awal teman-teman untuk ya, membuat atau mengkonstruk rencana-rencana ke depan yang lain gitu. Jadi kayak dasar jadi proposal TA ini akan teman-teman pakai sampai kapanpun sih sebenarnya, sampai kapanpun dia akan teman-teman pakai gitu nantinya di segala bidang, walaupun dengan vocab atau istilah yang berbeda. Nah, dari semua tahapan penelitian ini, sebenarnya teman-teman juga harus ingat kalau penelitian ini itu cuma tools aja gitu buat teman-teman. Tools ini maksudnya tools atau metode atau alat doang sih. Alat untuk apa? Untuk membentuk critical thinking atau apa ya, cara berpikir kritis teman-teman gitu. Nah, jadi gimana maksudnya gitu? Ketika main goal-nya adalah bukan naskah tesis atau draft, tapi critical thinking teman-teman, jadi teman-teman harus benar-benar pay attention, harus mendedikasikan energi, waktu, dana, segala macam untuk menyusun semua penelitian ini gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh udah bikin proposal TA, udah bikin TA, tapi terus kok berpikir struktur tuh juga masih sulit gitu, nggak bisa gitu. Misal saya yakin teman-teman di sini nggak ada sih, misal kayak joki gitu. Jadi teman-teman bikin proposal TA, habis itu bikin skripsi gitu. Tapi itu semuanya joki. Saya yakin yang dapat lebih pintar adalah jokinya, bukan teman-temannya gitu. Nah, jadi memang apa ya, pengetahuan dasar tentang ini adalah tahu sebenarnya tujuan utama kita adalah critical thinking ya. Jadinya semoga bisa memberi apa ya pengertian lebih pada teman-teman kalau ya udah nggak akan ada, insya Allah nggak akan ada ruginya ketika teman-teman mendedikasikan waktu dan tenaga untuk membuat proposal TA, walaupun itu kayak seolah ya itu kayak cuma berapa kertas berapa lembar doang terus isi berapa kata doang ya nggak sih, tapi sebenarnya itu kertas itu berisi ide atau manifestasi dari waktu, ide, segala usaha yang teman-teman kerjain gitu. Jadi emang proposal TA ini penting. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada boleh langsung ditanyakan, kalau enggak kita lanjut. Kita lanjut ke tentang struktur proposal TA. Nah, saya ini untuk struktur ini saya bandingkan saya udah lihat sih beberapa TA teman-teman dari ITERA. Saya juga bandingkan dengan proposal TA yang dari ITB. Terus nanti saya akan juga menambahkan dikit tentang dasar-dasar. Jadi saya sebagai nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan bukunya. Ya pokoknya saya ada buku namanya Academic Writing for Graduate Students sebenarnya ini. Cuma
dia berisi dasar-dasar bagaimana menuliskan karya ilmiah. Sebenarnya banyak banget sih ilmunya dari situ kan, dan karena waktunya terbatas, saya akan ngasih hal-hal secara generalnya gitu. Untuk detailnya mungkin ntar teman-teman tanya ke dosen masing-masing ya. Kalau enggak, kalau nanti mau diskusi sama saya boleh gitu. Kalau mau diskusi cukup panjang bisa lewat email atau enggak Instagram gitu. Nah, kita lanjut ya, berarti nggak ada pertanyaan sampai sini ya. Oh, ini ada yang belum. Oke. Nah, tadi kita masih ingat ya proposal TA peruntukannya untuk apa. Nah, ini berisi rencana atau rancangan kerja. Dan modal utamanya adalah rasa penasaran, rasa ingin tahu teman-teman, dan EYD. EYD itu ejaan yang dibakukan gitu ya. Ini EYD ini bukan hanya, sebenarnya esensi dari EYD adalah meminimalisir ambiguitas gitu. Ambiguitas dari segala ide yang kita tuangkan gitu. Jadi kan EYD ini patokan ya, seluruh mahasiswa, seluruh manusia yang ada di Indonesia itu harus paham EYD, karena kita tuh pada basicnya punya bahasa daerah masing-masing ya. Nah, dengan EYD ini kita tahu maksud dan tujuan kita itu seperti apa, dan agar mudah dipahami oleh orang-orang dari berbagai daerah juga gitu. EYD. Kalau teman-teman nanti mungkin EYD itu untuk khusus bahasa ya, bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris ada sendiri gitu. Tapi jelas ya, ini kalau menurut saya ya modal awal adalah curiosity dan EYD ini gitu. EYD ini sebagai kendaraannya, curiosity sebagai kitanya gitu. Kita pengen cari di mana sih masalah apa yang pengen kita cari gitu. Nah, terus ini cara general struktur proposal TA gitu. Gitu kalian harus bikin laporan ya dari kuliah ini. Iya Kak, biasanya gitu. Laporan praktikum sebenarnya udah. Oh gitu. Bikin laporan langsung bikin proposal TA-nya aja. Nggak bisa ya? Beda mungkin Kak. Jadi kalau laporan praktikum kan masih ada apa ya, jurnal-jurnal. Kalau ini kan kita kayak pure pemikiran gitu. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ke struktur kalau gitu ya. Jadi ya ini kayaknya main dari atau daging dari isi kuliah hari ini gitu. Sebenarnya ada di sini gitu, yang mungkin nanti akan praktikal teman-teman langsung bisa terapkan, atau sebenarnya teman-teman juga udah sebenarnya ya. Atau jadi makanya ketika teman-teman sekarang udah mengerjakan ya, berarti teman-teman kan udah menemukan mungkin masalah untuk menyusun proposal TA. Nah, terus saya punya pandangan atau opini atau punya patokan lain gitu. Nah, kalau teman-teman menemukan ada yang berbeda, atau teman-teman punya pertanyaan dari segala ilmu saya berikan dan yang teman-teman terapkan, nanti bisa kita diskusiin gitu. Tapi secara umum untuk proposal TA itu seperti ini ya, sebelah kiri sebelah kanan tuh kayak notes-notesnya aja gitu. Nah, ini sebenarnya struktur ini harus disesuaikan dengan pihak yang dituju. Tadi saya udah sebutin di awal ya gitu. Terutama untuk di lapiran sih terutama gitu. Kalau teman-teman berarti cuma dituju untuk dosen pembimbing, jadi ya ada beberapa bagian yang bisa kita omit gitu, bisa nggak perlu dicantumkan gitu. Yang pertama adalah latar belakang. Kayaknya teman-teman udah tahu ya latar belakang itu sebenarnya gimana. Jadi latar belakang tuh memuat kayak segala macam dasar-dasar, entah itu dasar-dasar term atau dasar-dasar objek yang akan dibawa gitu. Terus tentang penelitian sebelumnya gitu. Terus kenapa kita melakukan hal itu. Ini kita akan diskusi nanti ya lebih detail. Terus ada rumusan masalah gitu. Ini intinya daftar masalah. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan untuk menyusun proposal TA ini sebenarnya satu adalah cari masalah gitu. Kalau nggak ada masalah, pokoknya cari aja masalah sampai ketemu masalah itu. Nah, terus selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Jadi setelah kita tahu masalahnya apa, kita menyusun maksud dan tujuan kita untuk melakukan proposal ini, melakukan penelitian ini apa. Selanjutnya adalah ruang lingkup atau batasan masalah. Ini sebenarnya bisa ada bisa enggak, tapi untuk karena S1 ya adain aja gitu. Jadi kayak biar lebih gampang untuk menentukan kayak boundary atau biar nggak kemana-mana gitu. Dikasih ruang lingkup atau batasan masalah. Habis itu
ke metode penelitian. Kita udah tahu nih kita mau kenapa kita melakukan itu, kita mau melakukan apa, terus caranya seperti apa. Gitu. Dan di bab metode penelitian ini ada metode ya, cara-cara. Habis itu kalau di geologi kita nyantumin juga data apa yang pengen kita ambil, data dan tahapan penelitiannya juga ada gitu. Waktu itu karena nggak ada sistem 100 hari ya di saya di geologi, jadinya ya udah tahapan penelitian ya kita dari mulai studi literatur, habis itu ambil sampel, habis itu analisis, habis itu baru tahap penulisan itulah di data-data penelitian. Habis itu agar lebih mudah dipahami oleh audiens atau pembaca gitu, atau mungkin nanti penguji kita ya mungkin nggak belajar hal yang sama dengan kita gitu. Jadi kayak dikasih diagram alir kerja itu kayak lebih mudah, dan ini juga lebih membantu sih buat kitanya ketika nanti kita menemukan masalah, wah kita harus ganti metode di tengah jalan gitu. Dengan diagram alir ini ntar cukup membantu gitu, apakah kita ganti metode tujuan kita berubah atau enggak gitu. Itu hal-hal teknis ya. Terus hal lain adalah jangka waktu penelitian. Ini karena kalian mungkin nggak butuh ya, tapi ketika apply ke company misalnya gitu, saya dulu mencantumkan itu jangka waktu penelitian, karena kita harus ngasih tahu nih seberapa lama kita butuh ekstrak pengambilan data gitu, berapa lama kita butuh, terus kayak mereka dengan timeline kita apakah mereka available menerima kita di perusahaan mereka gitu, macam gitulah. Habis itu hasil akhir yang diharapkan. Ini sebenarnya kayak lebih teman-teman prediksi gitu. Kita hasil ini seperti apa sih A, B, C, D idealnya gitu. Nggak apa-apa tulis walaupun ntar nggak sesuai dengan hasil yang diharapkan, tapi nggak apa-apa tulis aja dulu. Namanya juga proposal ya kan. Jadi kayak teman-teman harus punya pengetahuan akan hasil yang ingin diharapkan. Ini sebenarnya gampang. Teman-teman bisa lihat ke mungkin TA-TA dari kakak kelas sebelumnya gitu. Pasti banyak sih mereka hasilnya kurang lebih sama gitu. Dan untuk S1 juga apa ya, lebih mudah ditebak gitu hasil akhirnya, karena emang S1 tuh masih di tahapan yang penting teman-teman bisa deskripsi gitu sih. Hal-hal deskriptif tuh adalah tujuan utama ketika teman-teman masuk S1. Jadi misal teman-teman S1 di teknik lingkungan ya, teman-teman udah harus bisa mengidentifikasi segala fenomena di alam ini atau yang terkait penelitian teman-teman dengan bahasa teknik lingkungan. Itu hasil diharapkan untuk S1. Untuk S2, S3 ntar beda lagi. Tapi yang jelas untuk penulisan hasil akhir yang diharapkan untuk anak S1 tuh cukup mudah gitu. Nggak apa-apa teman-teman lihat referensi dari kakak kelas, it's okay. Terus ada lagi data mahasiswa peneliti dan pembimbing. Ini cantumin ketika saya dulu mencantumkan karena proposal tersebut akan diajukan ke pihak ketiga. Tapi kalau saya diajukan hanya ke dosen nggak usah gitu. Nah, terus penutup ini formalitas, bisa formalitas atau enggak ya. Sebenarnya isinya tuh bisa jadi resume atau resume tujuan utama. Habis itu harapan kita apa. Misal nih, teman-teman harap proposal ini bisa diterima gitu. Habis itu bisa bilang saya akan mendedikasikan waktu saya gitu. Jadi kayak komitmen atau enggak harapan teman-teman itu di penutup itu boleh. Kalau misal saya dulu proposalnya untuk perusahaan PT Timah gitu, saya harap PT Timah bisa menerima proposal ini, bla bla bla, itulah. Nah, lanjut ke lampiran. Teman-teman tuh kalau di contoh proposal TA kelas ada lampirannya nggak? Kebanyakan. Ini juga opsional sih sebenarnya. Ada Kak biasanya Kak. Ada juga. Biasanya lampirannya apa? Berupa data rincian gitu. Kalau dari perusahaan ada yang minta data dari perusahaannya, seperti itu sih Kak. Oh itu di TA tugas akhirnya berarti ya? Pas sudah selesai. Bukan di proposal. Soalnya di proposal kan kita berasumsikan teman-teman belum melakukan apapun, jadi lampiran ini masih berisi rencana gitu. Jadi misal rencana anggaran penelitian atau timeline rencana penelitian gitu. Ini minimal banget sih. Terutama kalau teman-teman itu kalau
mau cari funding. Kalau enggak ya udah sih kayaknya rancangan anggaran mungkin ya untuk lab-lab masing-masing gitu. Ya. Tapi yang jelas ini opsional ya lampiran ini. Oke, lanjut. Saya masih berapa menit ya? Oke, lanjut ke latar belakang dan rumusan masalah. Mohon maaf ya, saya akan mix nih bahasanya. Jadi latar belakang tuh kalau bisa yang berisi hal-hal general gitu ya. Jadi satu aturan dalam menulis latar belakang adalah kita mulai dari hal yang general yang mudah dipahami karena emang tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang-orang gitu. Jadi misal teman-teman mau bahas tentang daur ulang sampah plastik, ya udah kasih statement tentang daur ulang atau enggak ada daur ulang sampah plastik di Indonesia gitu. Habis itu ntar di paragraf berikutnya daur ulang sampah plastik di daerah yang spesifik gitu. Itu kayak know-how atau basic dari latar belakang itu adalah dari hal yang general dan habis itu ke hal spesifik gitu. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan interest gitu atau ketertarikan pembaca gitu. Jadi kalau pertama kali lihat tulisan kita pembaca tuh lihatnya langsung ke hal-hal yang rumit, spesifik yang nggak bisa dibayangin oleh orang awam, itu akan nggak menarik sama sekali jadinya kayak ya orang baca kalimat per paragraf pertama aja nggak ngerti gimana mau berkeinginan membaca paragraf berikutnya gitu. Jadi emang kalau latar belakang kalimat awal tuh yang hal-hal yang sangat general yang bisa relate ke banyak orang gitu atau hal-hal yang sangat umum. So dari latar belakang. Nah, dari hal general ke hal spesifiknya itu perlu ada bridging juga. Nah ini sometimes rada tricky gitu. Jadi kayak kita harus menemukan bridging, ada kalimat bridgingnya gitu. Sebenarnya ini praktikal ya. Ya tapi ya teman-teman bisa menemukan lah di beberapa TAK kelas mungkin gitu. Jadi kalau yang baik itu adalah yang smooth gitu. Perpindahan dari general ke spesifiknya gitu. Jadi misal bahas tentang daur ulang di Indonesia, habis itu setelahnya kita mau bahas daur ulang di spesifik di satu daerah gitu. Nah, di tengah-tengahnya ini mungkin ditambah pentingnya daerah ini gitu. Jadi kayak ada bridging tersendiri gitu, nggak langsung loncat. Ini sebenarnya ada teknis ya, mungkin ntar kita bahas nanti lagi. Nah, tapi yang jelas untuk latar belakang kita kasih tahu dulu nih general research-nya gitu. Habis itu kita juga memperkenalkan kata kunci yang akan kita pakai gitu. Dan kalau bisa itu konsisten dengan kata kunci itu. Misal teman-teman mau bahas tentang daur ulang sampah plastik gitu. Ya udah pakai terus itu kan itu daur ulang sampah plastik. Jangan ntar tiba-tiba daur ulang plastik atau daur ulang mikroplastik gitu. Itu jangan sampai gitu. Jadi ya udah perkenalan keywords itu ada di awal gitu dan general hal-hal umum. Nah, terus latar belakang adalah ini di mana teman-teman mereview atau memperkenalkan juga sudah sejauh mana sih orang-orang tuh melakukan penelitian tentang hal tersebut gitu. Jadi udah di posisi mana nih gitu penelitian tentang ini di dunia maupun di Indonesia gitu. Itu ini adalah di latar belakang. Tujuan dari tujuan dari menaruh riset sebelumnya adalah bukan tujuan utama tuh jadi kayak untuk salah satunya adalah memberikan authority, memberikan kredibilitas ke tulisan teman-teman gitu. Jadi kayak memberikan bargaining position, berikan argumen yang kuat kalau ini loh orang-orang lain juga udah melakukan penelitian ini udah sejauh ini. Itu artinya memberi validasi ke ternyata topik yang teman-teman angkat tuh penting juga gitu. Apakah selalu harus perlu previous research?
saya akan bilang ya gitu. Gimana kalau ternyata hal yang ingin teman-teman sampaikan adalah hal yang sangat baru. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin teman-teman bisa mention hal-hal yang lain berkaitan walaupun nggak secara langsung gitu. Tapi dengan mensitasi produk orang atau tulisan orang itu berarti menunjukkan kalau ini loh penelitian saya juga penting gitu. Saya melanjutkan penelitian sebelumnya atau nggak melanjutkan sih, tapi kayak penelitian sebelumnya mungkin belum selesai dan belum lengkap, saya ingin melengkapi macam gitulah. Itu sebagai titik awalnya. Nah, terus mendeteksi gap itu kayak hal yang masih kurang gitu. Masih kurang. Bayang nggak ya? Pasti bayang sih. Jadi misal tentang daur ulang sampah plastik di Indonesia gitu. Sebenarnya terus habis itu teman-teman men-state berdasarkan penulis ABC, sampah daur ulang itu udah berapa persen. Habis itu oke, sampah daur ulang sampah plastik udah didaur ulang, tapi terus ada gapnya. Gapnya misal sistemnya masih terlalu berlibat atau enggak sampah plastik ternyata nggak semaksimal itu di daur ulang gitu. Maka ya udah gap atau kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, teman-teman harus bisa mengindikasi gitu. Nah, setelah teman-teman tahu gap ini, teman-teman harus menghubungkan nih, kekurangannya A, B, C gitu. Oke, saya ambil C. Saya mau menyelesaikan C gitu. Itu salah satu jalan untuk kita menuju rumusan masalah maupun ke menentukan maksud dan tujuan kita. Sampai sini paham nggak atau ada yang dibingungin? Kalau bingung tanya aja. Misal ada yang belum ngetik, kalau pengen diulang apa sih? Kita kan masih banyak waktu nggak sih? Nah. Jelas kok. Oke. Sip. Jadi dan yang paling PR di sini adalah mungkin gap ya, cari gapnya dan reverse research. Baca penelitian sebelumnya itu juga PR tersendiri sih. Saya itu latihan baca penelitian sebelumnya tuh nggak cukup berapa bulan, tapi bertahun-tahun gitu. Sampai sekarang bahkan saya masih bingung kalau membaca penelitian sebelumnya karena emang itu butuh skill tersendiri. Nah, teman-teman nggak apa-apa, latihan aja dulu gitu. Ntar saya ngasih tips and triknya mungkin ya, cari cara baca riset sebelumnya gitu. Nah, mungkin itu yang perlu. Ada yang mau nanya nih. Oh iya, boleh. Untuk Putri Megangga, ada yang mau ditanyain? Silakan. Iya Kak, apa suaranya terdengar Kak? Iya, kedengaran. Mau nanya nih Kak, aku kan dulu dari SMA tuh suka bikin kayak karya tulis ilmiah gitu, tapi itu selalu mandek di rumusan masalah. Soalnya tuh suka bingung gitu loh Kak, kalau misalkan dari 3 rumusan masalah utama, tapi misalkan pembimbingnya cuma minta 2 aja, tapi ngerasa kalau misalnya 3-3 itu sebenarnya penting. Kalau kayak gitu tuh gimana ya Kak, biar ringkas tapi tuh rumusan masalahnya ke bawah semua. Oke. Ya ini pertanyaan bagus ya. Untuk rumusan masalah kan kita identik dengan rumusan masalah itu adalah isinya pertanyaan gitu. Dan rumusan masalah ini sebenarnya identik sama anak kita S1 di Indonesia gitu. Nah, gimana kalau kasusnya adalah kita udah punya rumusan masalah, tapi kita punya terlalu banyak masalah, kita terlalu banyak pertanyaan gitu mungkin ya kayak. Salah satu triknya adalah menggabungkan. Kita bisa menggabungkan itu, atau ya emang hapus aja gitu berdasarkan prioritas gitu. Karena emang penelitian ini kan terbatas ya, kita harus energi kita harus menentukan prioritas rumusan masalah mana yang paling penting. Rumusan masalah ini emang diurutkan berdasarkan hal yang paling penting ke yang less penting gitu, kayak nggak terlalu penting. Maka dari itu ntar kita bakal ketika kita harus cuma bisa melakukan 2 dari 3 gitu. Ya udah kita bisa menentukan atau enggak
kita mix beberapa. Jadi kayak kalau di sesi ada 2 cara ya. Kayak jelas dosen atau guru yang minta mungkin lebih simpel aja, mungkin pertimbangannya, tanya aja pertimbangannya apa gitu. Kalau pertimbangannya biaya mungkin cari riset yang cari dari rumus masalah itu yang mungkin biayanya bakal lebih sederhana, lebih sedikit gitu. Jadi harus berdiskusi sih emang. Gitu. Semoga menjawab ya. Jawab nggak ya? Oke, kayaknya menjawab ya. Kalau gitu kita lanjut ke latar belakang dan ini masih latar belakang dan rumusan masalah. Jadi kayak kita udah nyampe ke latar belakang dan rumusan masalah ini sebenarnya bagian dari latar belakang sih sebenarnya. Cuma kayak rumusan masalah ini kayak lebih mempermudah kita mengurai pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu. Nah, pertanyaan di rumusan masalah ini biasanya dari kekurangan atau gap yang belum terisi dari penelitian sebelumnya gitu. Nah, dari rumusan masalah ini, terus habis itu gap mana yang pengen kita isi, kita juga bisa menentukan maksud dan tujuan kita. Gitu. Jadi ya intinya gap ini perlu sih. Pemilihan gap ini perlu. Jadi kayak gap ini juga bisa apa ya? Menunjukkan urgensi dari topik yang ingin kita ambil gitu. Ya, oh masih ada kekurangan di beberapa sisi dan kita ingin mengisi itu gitu. Atau ya itu intinya dari latar belakang sih yang paling susah emang menemukan gap gitu. Dan karena gap ini juga kita harus punya modal tahu penelitian sebelumnya, tahu masalah sebenarnya di lapangan gitu. Baru kita bisa menemukan gap. Jadi ya mungkin bagi teman-teman yang sedang bingung gitu bagaimana menemukan latar belakang, udah cari gap aja dulu. Bagaimana carinya? Ya baca sih sebenarnya. Harus baca. Dan atau nggak baca, kalau nggak baca brainstorm, diskusi sama teman-teman gitu. Itu wajib banget sih, nggak ada cara lain yang lebih simpel kayaknya nggak ada deh gitu. Mau nggak mau. Nah, setelah kita tahu kita mau isi gap di mana, kita bisa menentukan maksud dan tujuan gitu. Dan di waktu yang bersamaan kita juga bisa menentukan dari tahu gap itu ya, kita bisa menentukan rumus masalah gitu. Setelahnya kita bisa menentukan maksud dan tujuan. Dan batasan masalah ini harus di-state ya. Batasan masalah ini sebenarnya itu tadi terkait emang kita pengen fokusnya kemana sih gitu riset kita, karena kita nggak bisa memuat semua penelitian gitu. Nggak apa-apa kita melakukan penelitian yang mungkin dia skopnya kecil, misal teman-teman penelitian tentang daur ulang sampah plastik dan itu sama plastik warna hitam, plastik hitam doang gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Asal batasan masalah itu jelas gitu. Dan teman-teman bisa menemukan gap di situ. Gitu. Nah, batasan masalah ini kayak lebih menggiring audiens kalau ini kita bahasanya cuma ABC aja atau kita cuma panjang kali lebar kali tingginya seberapa nih batasan topik kita gitu. Jadi hal-hal yang di luar itu nggak akan masuk ke riset kita gitu. Jadi kita juga menunjukkan kondisi kita di mana. Sehingga semoga audiens itu bisa mentolerir atau bisa paham nih. Oke, saya mana penelitian kita akan akan pergi atau akan dibahas gitu. Ya, jadi lanjut ke berikutnya. Semoga paham ya tentang masuk tujuan dan batasan masalah. Kayak ini sebenarnya mudah dipahami ya, tapi mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan boleh. Nah, terus selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, dari maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuan itu kayak apa yang ingin kita lakukan. Nah, cara melakukannya gimana? Itu kita menjawab di metode penelitian. Nah, jadi ini tambahan info aja. Jadi ketika kita menulis metode di proposal TA, it's okay. Kalau dulu ya di ITB, ini di ITB Teknik Geologi, ini oke, menuliskan hal umum dan berdasarkan referensi sebelumnya oke, karena kita emang
kita belum melakukan itu, kita cuma merencanakan gitu. Jadi ya oke, hal umum dan berdasarkan referensi. Gitu. Mungkin teman-teman juga ya di Sintera dan teknik lingkungan pasti sama sih harusnya. Nah, setelah kita melakukan riset, melakukan penelitian itu, atau eksperimen atau segala macam, nah di situ kita menuliskan naskah tugas akhir atau skripsikan. Nah, di situ kita baru menuliskan metode yang detail, sangat detail, sedetail itu sehingga bisa direplika oleh orang lain gitu. Jadi ketika orang baca metode kita atau adik kelas kita nanti baca bagian metode kita, mereka tahu nih, oh apa yang harus saya lakukan duluan, step-stepnya apa gitu. Kalau bisa seinformatif mungkin, sedetail mungkin. Itu metode yang bagus gitu. Ini baik di naskah manapun gitu, bahkan di paper-paper saintifik pun itu kayak metode yang bagus adalah yang bisa dengan mudah di follow oleh researcher lain gitu. Tuh. Jadi hal yang perlu digarisbawahi gitu paling ya. Ini PR buat teman-teman nanti. Tapi yang jelas kalau sekarang untuk metode umum berdasarkan referensi, kalau gitu jadi kayak cari referensi sebanyak-banyaknya gitu. Mengapa teman-teman lakukan ini itu. Nah, jadi metode ini adalah turunan dari maksud dan tujuan. Misal teman-teman punya tujuan ABC gitu. Mungkin teman-teman ntar turunannya punya 3 metode penelitian untuk menjawab A, B atau C. Ataupun mungkin teman-teman punya 2 metode, yang satu untuk menjawab A, B, satunya lagi buat menjawab C. Nah, ini contoh, mungkin teman-teman nggak relate ya sama ini. Cuma ini contoh dari dulu TA saya, ini diagram alir. Nah, saya ingin menunjukkan kalau diagram alir ini punya kelebihan, mereka bisa mendeliver ide-ide kita. Metode-metode yang rumit kan metode biasanya detail ya. Nah, metode-metode yang rumit itu bisa terdeliver dengan melihat ini gitu. Jadi misal ada orang yang pengen lihat gitu, yang nggak familiar dengan geologi itu bisa mungkin lihat ini. Jadi intinya saya punya 2 data primer saya ambil sendiri sama data sekunder yaitu dari referensi orang gitu. Ini ditandai. Jadi kalau bisa diagram alir itu yang seinformatif mungkin gitu. Jadi dari apa data yang akan diproses, habis itu input outputnya seperti apa gitu. Dan diagram alir ini nggak harus ribet-ribet yang kayak bikin algoritma, nggak usah. Jadi kayak yang simpel aja. Jadi prosesnya apa? Itu ini input outputnya apa? Kalau saya ini bikinnya yang trapesium. Ini yang input outputnya. Jadi prosesnya itu ya yang kotak gitu. Jadi kayak analisisnya apa? Misal nih kita pakai SRF analisisnya, terus habis itu yang diolah apa? Input outputnya apa? Saya tadi terbalik ya kayaknya ya. Intinya ini yang diolah, habis itu input outputnya apa? Cuma gitu sih. Dan sebenarnya ini bisa jadi beda field atau beda bidang, bisa beda gitu. Bikin diagram alirnya gitu. Coba teman-teman cari atau lihat untuk teknik lingkungan seperti apa gitu. Yang mungkin yang relevan untuk kenal teknik lingkungan gitu ya. Tapi yang jelas saya sangat merekomendasikan untuk bikin diagram alir ini. Karena lebih mudah menggambarkan ide-ide atau metode yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, terus sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini tadi kita bahas ya hal-hal penting dari atau struktur dari proposal TA itu. Ini sebenarnya masih hal umum ya, sangat umum. Ntar kalau ada waktu kita bahas yang lebih detail lagi. Paling itu ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Nah, ini hal-hal yang sangat saya nggak sesali sih, cuma kayak sayangkan aja gitu. Mungkin karena emang dulu tahun berapa ya? Nggak, baru sih, walaupun baru 10 tahun lalu gitu. Tapi mungkin ada hal yang sekarang tuh sudah jauh lebih berkembang gitu. Jadi di zaman saya dulu belum ada gitu. Nah, atau ada beberapa pengetahuan yang saya ingin tahu gitu, tapi waktu itu belum dengan mudah bisa diambil diakses gitu. Salah satunya tentang plagiarism ini. Nah, sebenarnya kita udah pernah dapat kan ya di SMA kali ya tentang mensitasi
tulisan orang gitu ya. Jadi kayak cara menulis daftar pustaka atau cara citasi. Mungkin di S1 apa SMA ya, saya lupa. Ya pokoknya ini wajib banget gitu untuk seorang peneliti atau orang-orang anak S1 ini harus wajib banget mensitasi atau ilmu tentang plagiarism ini harus tahu gitu. Jadi kapan harus mensitasi, kapan ada produk-produk yang boleh tidak disitasi itu ada. Nah, kita harus tahu itu juga. Nah, ini beberapa daftar yang kita perlu kasih kredit atau kita perlu mensitasi gitu atau kita perlu mencantumkan sumbernya gitu. Nah, ini saya ambil dari Purdue University ini. Jadi kayak saya dulu tuh pernah dapat kelas academic writing gitu. Nah, ini dari yang ngajarin saya tuh ahli linguistik dari Univ ini dan jadi saya tuh sedikit banyak tuh patokannya dari ini. Cuma ya make sense aja sama gitu, sama yang kayak dipakai di Indonesia juga gitu. Jadi segala macam kalimat atau ide yang terpresent di media gitu ya, media mainstream gitu, misal majalah gitu atau apa itu, kalau berupa data dan atau informasi penting kita harus mensitasi itu. Dan ini tuh bukan nggak terbatas di proposal TA teman-teman ya, tapi juga di mungkin ketika teman-teman main SNS di sosial media teman-teman itu juga kalau saya pikir kayak sebagai orang yang beretika gitu, etika tuh kayak kasih kredit gitu. Misal teman-teman difoto sama orang lain gitu, kasih kredit dong, mention orang tersebut, atau teman-teman ngepost sesuatu yang itu karya orang, ya dikasih watermark atau kasih keterangan ini karya siapa. Itu wajib banget gitu. Nggak ada alasan gitu. Wajib itu untuk mengapresiasi orang gitu. Dan menunjukkan kalau kita tuh juga menghargai orang tersebut. Nah, terus yang paling sering kita akan beririsan paling yang ini, poin pertama, segala macam ide yang ada di media terus cantumin. Nah ini information through reviewing atau conversation ini mungkin jarang ya, tapi ada beberapa paper atau ada beberapa tulisan ilmiah yang dia mencantumkan itu, terutama tulisan yang dulu gitu, ketika nggak semua riset orang tuh dipublish gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada deh yang dia mention dari percakapan 1A gitu. Ini kalau untuk proposal TA ya. Kalau untuk berita mah beda lagi. Nah, terus ini kalau kita copy paste kalimat unik atau kalimat tertentu ini wajib banget. Nah, terus kalau kita pakai diagram, ilustrasi orang, chart atau apapun itu harus wajib kasih kredit atau citasi. Nah, reuse, repost juga sama aja. Jadi kayaknya teman-teman sekarang udah lebih literat ya, lebih tahu mana yang perlu dikasih kredit, mana enggak gitu ya, mana yang perlu disitasi, mana enggak. Nah, ada beberapa hal yang nggak perlu dikasih kredit. Gitu. Jadi misal seorang kita tuh nulis experience kita gitu, atau kita mensitasi dari experience orangnya itu mungkin ditulis di blogspot, itu no big no, itu kayak belum diketahui kredibilitasnya gitu. Dan itu juga kayak apa ya, lebih ke data personal gitu ya, jadi nggak perlu. Terus ketika kita menuliskan data sendiri gitu, itu nggak perlu disitasi. Misal kita nggak pernah mensitasi, ini misal kita menulis satu artikel, habis itu kita mensitasi diri kita sendiri di artikel itu nggak perlu. Nah, terus pokoknya segala hal yang punya kita sendiri itu kita nggak perlu mensitasi. Atau enggak common knowledge gitu, kayak mungkin disebutnya kayak mitos, urban legend. Ini mungkin untuk beberapa riset di bidang sosial ya mungkin ya. Terus kalau enggak hal-hal yang udah disebut sebagai fakta gitu, misal polusi itu tidak baik untuk kesehatan manusia, itu udah pasti ya. Nah, kalau enggak apa ya, sampah perlu didaur ulang, itu fakta bukan ya? Ya pokoknya macam itulah. Jadi kayak air bersih adalah kebutuhan wajib setiap manusia atau hak setiap manusia, itu fakta, itu nggak perlu disitasi.
Nah, bagaimana menggunakan format citasi? Sebenarnya untuk format citasi itu ada beberapa opsi. Nih kalau teman-teman lihat di Google Scholar gitu. Teman-teman bisa pakai Google Scholar nggak sih? Ini beneran aja deh. Bisa pakai nggak? Biasa, Kenapa? Kak. Biasa. Biasa ini yang dijawab biasa nih sedikit atau banyak ya? Dia kayak sebiasa itu kayak hampir selalu pakai gitu nggak? Oke, ya. Jadi ya di Google Scholar ini ada beberapa pilihan citasi ya. Dan teman-teman sebenarnya bebas mau pakai yang manapun asal konsisten makanya gitu. Jadi kalau pakai yang berdasarkan EPA ya udah pakai ini terus di satu TA atau proposalnya teman-teman gitu. Kalau mau yang Harvard ya udah Harvard terus. Mereka tuh punya format masing-masing ya, asal konsisten gak apa-apa kita pakai yang manapun. Kecuali kalau misal prodi teman-teman tuh mensyaratkan harus pakai yang model tertentu ya udah ikutin aja. Tapi sebenarnya intinya adalah asal kita konsisten. Pakainya. Terus hal-hal lain nih, ya Google Scholar adalah satu tools yang saya harap saya udah tahu itu dari dulu gitu karena yang baru aja kan ya tahun berapa ya saya lupa tahun berapa cuma kayak baru-baru aja saya awal-awal S2 apa saya baru beneran pakai ini Google Scholar. Nah ini nih satu hal yang tips and trik yang penting adalah ketika teman-teman cari nih ya kan cari kata kunci habis itu dapat kan ya. Nah terus teman-teman pengen tahu sebenarnya riset ini tuh udah sejauh mana gitu. Teman-teman lihat di site by. Ini tuh menunjukkan riset-riset terbaru yang udah membahas hal tersebut gitu. Jadi ini tuh sangat penting untuk dilihat untuk ketika teman-teman pengen tahu topik teman-teman tuh udah sejauh mana dibahas oleh peneliti gitu. Nah, ini tuh lihat di site by. Mungkin ntar ini kita lihat nanti ya. Tapi ini tools penting. Nah, terus hal lain lagi adalah reference database. Ya, reference database ini penting. Kayak teman-teman kalau menyusun TA itu akan beririsan dengan banyak referensi kan ya. Nah, ngumpulin referensi di satu folder aja itu nggak cukup. Itu akan bikin teman-teman pusing. Saya ngasih tips agar teman-teman tuh bikin bikin database gitu. Database ini bisa dimanapun sebenarnya. Cuma kalau saya paling mudah ada di Excel. Sesimpel itu loh, teman-teman di Excel. Cuma di Excel aja gitu. Jadi referensi ini, database ini isinya ya udah kayak peneliti, nama siapa researchernya, habis itu tahunnya berapa, habis itu jurnalnya apa, judulnya, habis itu main findingnya apa gitu. Nah, terus mungkin ntar metode-metodenya apa gitu. Ini ntar saya bisa liatin ya. Ntar kali ya. Nah, jadi reference database ini kalau bisa dibikin biar teman-teman nggak bingung atau biar teman-teman tuh bisa dengan mudah mensortir atau bisa dengan mudah mengetahui masalah apa yang ada terus habis itu sejauh mana penelitian itu udah dilakukan. Nah, habis itu adalah hal lain yang saya harap saya udah paham dulu adalah empati. Empati untuk siapa? Empati untuk reader kita. Jadi kayak misal kita nulis nih ya, entah proposal TA, entah TA teman-teman nulis, tapi mungkin cuma kita yang paham tulisan itu sebagai penulisnya gitu. Nah, kalau bisa teman-teman kasih empati untuk reader kita, misalnya pembaca kita yang nggak ngerti bidang ini gitu. Coba baca lagi, kalau nanti udah selesai nih nulis proposal TA maupun TA-nya, coba baca lagi dengan asumsikan teman-teman tuh belum tahu, teman-teman bukan yang bikin ya, teman-teman itu adalah orang yang nggak ngerti gitu, baca dari awal banget gitu. Paham nggak sih apa yang teman-teman tulis ini, paham nggak dengan segala tulisan yang teman-teman bikin gitu. Kalau paham mungkin itu udah bagus gitu. Kayak kalau enggak minta tolong teman sendiri untuk baca paham nggak atau idenya udah sama nggak gitu. Nah ini membutuhkan energi lebih sih kayak empati itu berarti kayak
menempatkan diri kita di posisi reader yang mungkin baru pertama kali baca gitu. Tapi energi lebih ini dan waktu lebih ini selalu kayak bakal berguna lah gitu. Kayak akan lebih ya membuat kredibilitas tulisan kita tuh lebih meningkat lagi gitu. Nah, terus juga kata hubung ini kayak lebih ke istilahnya entah kata hubung, entah penyusunan kalimat CED atau dengan struktur yang jelas dan koheren gitu. Nah, dulu saya tulisnya tuh saya nggak begitu bagus ya. Mungkin sampai sekarang juga sebenarnya belum begitu bagus. Tapi sebenarnya tulisan kompleks itu kadang hanya butuh kata hubung aja atau mengubah kata hubung biar lebih menambah kesinambungan atau lebih fokus ke arah yang pengen kita tuju gitu. Nah, ini kata hubung sih sebenarnya yang jadi kuncinya. Dan minimal teman-teman tuh harus bisa menggaransikan kalau teman-teman sudah membuat kalimat yang utuh. Kalimat utuh tuh kadang nggak semua orang tuh, mungkin memang nggak banyak kasus ya, atau satu atau dua, cuma kayak ada beberapa orang yang dia tuh nggak sadar kalau dia tuh bikin kalimat yang nggak utuh gitu. Jadi pertama kalau bisa buat kalimat utuh, terus habis itu gunakan tools kata hubung untuk membuat tulisan teman-teman lebih berkesinambungan gitu. Itu sih hal pentingnya. Nah, ini kayaknya quotes yang harus dipakai untuk buat TA ini gitu. Jadi quotes-nya adalah ini yang saya selalu pakai dari saya SMA sih. Bedanya orang pintar dan orang bodoh itu cuma satu. Orang pintar itu membuat hal yang rumit itu bisa terlihat mudah gitu, bisa dipahami dengan mudah oleh orang lain. Nah, sedangkan orang yang belum paham biasanya atau orang yang belum belajar lebih itu biasanya dia bakal bingung sendiri karena dia tuh nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Dan ya itu walaupun kecil tapi signifikan ya. Ya kalau bisa teman-teman buat penelitian yang rumit ini gimana caranya biar lebih mudah gitu. Ya itu sulit sih, ya emang gitu, tapi ya bukan berarti nggak bisa gitu. Jadi kalau bisa teman-teman ntar setelah bikin proposal TA baca lagi gitu, apakah kalimat saya pakai atau ide-ide yang saya ajukan tuh udah disampaikan dengan simple gitu, walaupun itu rumit. Ya gitu, jadi itu tantangan tersendiri sih. Cuma kalau saya menyarankan jangan dibikin tambah ribet gitu. Kalau bisa simple aja. Orang tuh, dan kita bikin simpel, kita menghargai waktu orang, menghargai waktu kita juga gitu. Orang tuh berarti untuk memahami bisa lebih cepat gitu. Apalagi reviewer atau penguji kita gitu, kalau dia bisa paham lebih cepat gitu, wah itu berarti kita sudah mungkin membuat proposal yang bagus gitu. Jadi jangan pun untuk nanti misal teman-teman perlu mempresentasikan data gitu, jangan dibikin ribet, bikinlah yang sesimpel mungkin gitu. Ketika teman-teman punya data yang ditunjukkan dengan simpel, bukan berarti teman-teman tuh punya data sedikit atau teman-teman nggak bekerja dengan banyak gitu. Justru teman-teman tuh bekerja dengan sangat banyak, dengan sangat ekstra, sehingga data-data yang rumit itu bisa terpresentasikan dengan sangat simple, mudah dipahami gitu. Jadi intinya adalah membuat proposal. TA itu adalah buat kalimat-kalimat atau membuat susunan yang mudah dipahami gitu, para kita sendiri dan orang lain. Gitu sih paling kalau dari saya. Saya pengen nunjukin apa ya, bentar ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita masih ada waktu nggak sih? Waktunya sampai berapa lama ya? Masih ada, Kak. Oh, berapa menit lagi? Sekitar 10 sampai 15 menit lagi, Kak. Oke. Bentar ya. Ini teman-teman di sini berarti udah pada mikirin topik TA udahan ya? Tinggal nyusun proposalnya? Sudah beberapa, Kak. Oh, oke. Saya akan ngasih tips and trick aja dulu.
Nih misal, aduh, bentar ya. Teman-teman biasa dengan bikin database referensi nggak sih? Kalau Sabtina dipakai aplikasi Mendeley, Kak. Iya, Awalnya. Mendeley kan itu sebenarnya untuk ngumpulin kan, maksudnya ngumpulin segala folder-folder papernya. Iya, Kak. Cuman mungkin beberapa temen kurang tahu. Nah, ini salah satu contoh. Mungkin ini untuk saya pakai baru ketika saya S2 S3. Cuma mungkin teman-teman bisa curi start duluan. Tuh. Ini sebenarnya mempermudah buat teman-teman organize pengetahuan teman-teman gitu. Jadi paper-paper sebelumnya itu sangat berguna ketika teman-teman perlu apa ya, bagian latar belakang dan diskusi sih nantinya gitu. Aduh, ini sebenarnya proposal TA beda sama penulisan TA ya. Cuma ya udah penulisan TA pastinya lebih jauh, lebih panjang lagi penjelasannya. Cuma ya ini modal awal itu. Kalau teman-teman mau lebih terorganize, mungkin biar lebih gampang untuk melihat masalah yang ada gitu. Jadi kalau saya sih yang salah satunya jadi kayak ini nggak perlu author, year, terus habis itu title setiap paper gitu. Habis itu grup keywords, habis itu jurnalnya. Ini tergantung kebutuhan teman-teman juga ya. Habis itu locality, misalnya karena geologi terkait lokasi ya. Kita pakai locality, habis itu mind finding. Ini terutama mind findingnya nih apa sih? Tuh, soalnya kita tuh nggak punya waktu sebanyak itu untuk membaca satu paper gitu. Sebenarnya kita bisa menuliskan semua ini, bikin satu line ini, satu database ini, dengan cuma baca abstraknya aja gitu. Gak apa-apa kita baca abstraknya dulu, awal-awal kita ngumpulin beberapa artikel gitu, habis itu kita baca abstraknya, habis itu ntar kita sortir mana yang perlu kita pedalami, mana yang enggak gitu. Nah, jadi ini mind finding sama mungkin metode juga ditulis. Misal nih, metodenya apakah ngambil sampel dari alam, apakah literatur review doang, review paper sebelumnya, atau ke eksperimen, atau komputasional, atau apa gitu. Nah, ini metode-metode detail kalau emang butuh. Jadi misal teman-teman ingin cari tahu penelitian sebelumnya pakai metode A, B, itu ada nggak sih sesukses apa gitu, apakah A, B metodenya sangat relevan gitu untuk dipakai atau enggak gitu. Macam gitu. Jadi kayak kalau bisa diorganize aja segala yang udah teman-teman dapetin dari referensi sebelumnya biar nggak bingung gitu. Itu sih paling. Terus lagi ya. Terus berapa tips lagi? Tips lain itu misal nggak tahu mungkin teman-teman udah melakukan ini ya, pasti pollution. Nah, terus habis itu kita pengen tahu nih plastic pollution and potential solution misalnya ini. Terus kita pengen tahu ini kan tahun 2018. Nah setelahnya itu paper yang relevan itu di bidang apa dan ke arah mana penelitiannya. Nah begini. Biasanya dengan lihat judul ini teman-teman bisa menemukan beberapa ide gitu kayak oh ternyata penelitian ke arah kanan kiri udah pernah. Saya mau ke tengah deh gitu. Itu bisa banget gitu. Atau enggak kanan kiri ada tapi kurang saya mau nambahin deh gitu. Itu bisa. Itu dengan cara cari dia udah citasi orang terus kayak yang terbaru itu paper tentang apa. Ini mungkin sedikit rumit dan emang perlu dilatih. Ini skill juga itu kayak untuk mendeteksi atau untuk tahu penelitian-penelitian sebelumnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, teman-temannya ada 100 hari kan. Ya mungkin ini latihan sehari 2 hari. Kalau full 8 jam mungkin bakal paham lah kayak tentang gimana sih mensitasi penelitian sebelumnya dan ini penting untuk mengkonstruksi latar belakang juga. Gitu sih paling. Nah, tadi kan saya di awal minta teman-teman ambil kertas sama pulpen ya. Benar nggak sih? Iya Kak, benar. Oke, saya sebenarnya cuma penasaran aja kayak pengen tapi ya.
Nah, mungkin kita akan sedikit latihan aja sejauh mana sih teman-teman udah menyusun kerangka gitu, latar belakang sih terutama ya. Jadi kita bisa mulai dengan, kita sekarang merumuskan latar belakang dulu ya. Saya pengen tahu teman-teman kayak tanya ke diri sendiri udah sampai mana gitu. Penyusunan proposal tugas akhir ini gitu. Walaupun teman-teman belum ada ide atau apa, tapi mungkin udah ada selewat-lewat dikit, udah nggak apa-apa ditulis aja gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa tulis. Saya akan ngasih pertanyaan, teman-teman jawab gitu ya. Bentar ya, jawab pertanyaannya. Udah siap? Udah siap ya semuanya ya? Ini bukan ujian, tenang aja. Ntar hasilnya akan dilihat teman-teman sendiri. Ya, teman-teman seluruh peserta, siapin alat tulisnya. Santai aja berarti ya, Kak? Iya, santai-santai aja. Harus pulpen sama kertas ya. Karena pulpen kertas itu akan beda ketika kita ngetik device. Memang kertas tuh kayak kita punya di lain, kita bisa langsung menulis coret-coret gitu. Iya, Kak. Nggak apa-apa. Kertas yang gede ya, jangan yang kecil. Update notes tuh ya nggak apa-apa sih, cuma ya kalau bisa yang gede gitu. Nah, oke, saya akan kasih pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan 5 keywords dari proposal ya teman-teman. Jadi kayak objeknya itu apa, terus 5 keywords-nya. Keywords apa sih? Kata kunci. Mudah kan ya? Belum. Susah sih emang nentuin kata kunci ini. Udah? Gimana teman-teman sekalian? Sudah, Kak. Kalau belum berarti semakin lama teman-teman jawab, berarti teman-teman harus nambah bacaan lagi. Mungkin masih kurang menemukan ide gitu. Terus kalau udah pertanyaan kedua ya. Dari 5 keyword itu, apa masalah utama? Pilih satu dari 5 keyword itu, masalah utama yang ingin teman-teman gali. Satu kata doang berarti. Mana yang paling penting? Udah kan ya? Udah ditunjuk satu. Habis itu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa? Kenapa berarti kayak lebih masalah utama dari objek itu apa sih? Udah secara garis besar ya.
Udah kan ya? Udah nemu kenapa? Kalau misalnya ada yang belum nemu topik, langsung googling juga nggak apa-apa. Karena cepet kan. Atau enggak berdasarkan ya udah prediksi hipotesis teman-teman nggak apa-apa juga. Kenapa? Lanjut. Udah kan ya berarti? Terus bagaimana menyelesaikannya? Ini nggak harus detail metode, tapi kayak yang general aja. Nah, kalau udah nemu bagaimana? Kalau emang itu pilihan banyak, sekarang teman-teman pilih. Jadi solusi yang utama gitu. Tadi kan udah ngelis ya, bagaimana misalkannya. Itu solusi utama atau mungkin solusi yang akan teman-teman pilih. Udah? Nah, kalau udah teman-teman harus ingat ya, pertanyaan keempat tadi yang bagaimana menyelesaikannya. Habis pertanyaan kelima, solusi utamanya di opsi mana yang akan teman-teman ambil. Nah, ini ya udah biarin aja bergantung di situ. Terus ntar teman-teman lakukan penelitian. Jadi kayak ini urutannya, urutan secara garis besar. Nanti teman-teman lakukan penelitian dan di penelitian teman-teman harusnya kesimpulan teman-teman menjawab solusi utama tadi. Secara garis besar ya. Nah, dari solusi utama ini ntar bisa diturunin lagi. Gitu. Teman-teman mainnya apa? Kalau ntar bisa di perluasin lagi gitu untuk bikin introduction. Sampai sini ada teman-teman yang mau share nggak ide teman-teman? Mungkin ntar sekalian bisa saya komentari kalau ada yang perlu dikomentari. Kalau enggak mungkin udah bagus teman-teman penyusunannya. Ya silakan. Ini ada siapa? Dina. Ya, Dina. Dina, Baik, terima kasih kepada Saktina. Izin bertanya, Kak. Oh, bertanya dulu, oke. Iya, mau ngasih yang tadi juga, terus mau tanya juga apakah benar gitu, Kak. Jadi pertanyaan pertama tadi kan 5 kata kunci ya, Kak. Aku bikin ini perencanaan, sampah, timbulan, densitas, sama pengelolaan. Terus yang kedua, masalah utamanya itu ada mungkin di data, di timbulan, sama kuesionernya, Kak. Terus pertanyaan ketiga, butuh alat ukur. Boleh diulangi lagi tadi 5 keywords-nya terus sama yang dipilih yang mana? Kalau utamanya. Perencanaan, terus? Perencanaan, sampah, timbulan, densitas, sama pengelolaan. Oke. Untuk masalah utamanya, poin kedua itu data, timbulan, sama kuesioner. Untuk yang ketiga, butuh alat ukur, waktu, surat izin, dan daerah perencanaan.
Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya Kak, konsistensi waktu, konsistensi niat, survei daerah, terus yang terakhir survei tempat penelitian dan niat atau komitmen Kak gitu. Maaf Kak kalau sebelumnya kalau salah. Terima kasih. Nggak apa-apa. Nggak salah kok. Jadi kayak oke. Jadi 5 kata kunci ini terkait dengan riset yang akan Dina lakukan ya, berarti? Iya Kak, benar Kak. Terus tadi poin kedua adalah masalah utama itu data, timbunan, sama kuesioner. Gitu ya? Kak, benar Kak. Ini yang kedua ini masalah. Oke, jadi maksudnya ini mungkin masalah metode ya. Jadi kayak nomor 2 ini lebih ke mention tentang metode. Atau masalah tentang metode gitu. Gitu maksudnya. Iya. Tiga, kenapa dia bermasalah? Karena kenapa penting? Karena jawaban ketiga. Jawaban ketiga itu lebih ke ini sih Kak, untuk waktunya, surat izin sama butuh alat ukur kan ngerjain TA kan sambil juga. Oke. Jadi ini tentang keresahan mengerjakan TA ya, berarti? Iya Kak, benar. Oke. Terus tadi solusi utamanya, bagaimana menyelesaikannya? Yang dipropos Dina adalah? Lebih ke ini sih Kak, mungkin konsistensi waktu sama niat. Oke, yang selanjutnya solusi utama adalah niatnya. Alright, ini sebenarnya kayak tips and trick atau enggak hal-hal teknis yang mungkin dilakukan sama Dina dan teman-teman ya. Itu masalah utama dalam menyelesaikan masalah dalam penyelesaian problem sampah timbunan, habis itu hasil pengelolaan tadi adalah mungkin data timbunan kuesioner gitu. Cuma itu bukan hal yang akan dibawa di proposal TA ini gitu. Ini simpan, ini bagus, maksudnya ini evaluasi juga gitu. Simpan untuk masalah dan solusinya, simpan dan pikirkan untuk nanti melaksanakan teknis. Tapi sebenarnya untuk riset proposal ini masalah yang terkait dengan substansi dari sampah gitu, misal kayak kata kunci adalah sampah gitu. Kenapa sampah bermasalah? Apa masalahnya gitu sampah? Misal berkaitan dengan menimbulkan dampak negatif untuk higienitas atau kesehatan komunal gitu. Terus habis itu kenapa gitu? Karena sampah itu mengandung misal kayak ya itu akumulasi sekresi atau sisa-sisa atau yang bisa medium bakteri gitu. Nah, terus bagaimana menyelesaikannya? Ya sampah harus ditadaur ulang, harus di-handle gitu. Nah, terus solusi utama yang pengen teman-teman pilih misal berulang sampah gitu. Tapi sampah yang misal organik atau inorganik gitu. Itu macam gitu. Nah, mohon maaf juga mungkin tadi saya pertanyaannya kurang jelas ya. Jadi kayak 5 keywords ini untuk penelitian tentang penelitian yang teman-teman kerjakan. Habis itu setelahnya adalah ide atau sejauh mana teman-teman udah menguraikan ide teman-teman gitu. Kalau dari saya lihat Dina tadi sebenarnya Dina udah punya idenya tadi tuh ya tentang sampah itu, cuma masalah yang sedang dihadapi mungkin Dina dan teman-teman sejauh ini ya itu adalah masalah teknis, langsung masalah teknis gitu ya. Sebenarnya nggak masalah, maksudnya kayak nggak salah juga gitu. Ketika kita punya pengetahuan atau ketika kondisi kita lebih bisa menyelesaikan hal-hal teknis daripada latar belakang gitu ya nggak apa-apa
bisa dipikirin, cuma itu kita paralel juga gitu. Jadi yang Dina sampaikan tadi itu berbeda dengan latar belakang yang akan kita buat di proposal itu. Gitu ya. Tadi gitu paling ya. Ada yang mau teman-teman lain yang mau menyampaikan lagi atau ada pertanyaan boleh juga. Masih ada waktu nggak ya ini masih masih 3 menit lagi. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan raise hand ataupun melalui chat box di Zoom. Oke, langsung aja Akram, silakan. Halo Kak. Iya, halo. Jadi ini saya mau ngejawab pertanyaan yang dari kakak tadi. Oke, silakan. Oke, yang pertama itu kan keyword ya Kak ya. Ini saya nulisnya briket, terus ampas tebu, perekat, energi terbarukan sama biomasa. Terus pertanyaan keduanya itu saya pilih dari keyword yang sebelumnya itu energi terbarukan. Oke. Kemudian kenapa energi terbarukan? Karena kita ini kan sekarang masih di Indonesia khususnya masih menggunakan energi dari fosil itu sebagai sumber energi utama. Dan energi terbarukan ini tuh masih sangat minim sekali gitu Kak. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya? Yaitu dengan pengoptimalan biomasa dari ampas tebu ini menjadi bahan bakar alternatif. Kemudian yang terakhir pertanyaan ini agak lupa tapi di sini saya jawabnya briket Kak, dengan dibuat menjadi briket. Nah, jadi yang pertanyaan berapa tadi? Bagaimana menyelesaikannya? Oke. Lanjut. Solusi utama briket ya berarti? Iya Kak, briket. Oke. Jadi oke. Jadi dapat ya tadi 5 keywords-nya, briket, sampah tebu, perekat, energi terbarukan sama biomas. Iya Kak, betul. Yang dipilih adalah energi terbarukan karena masih terbatas, gitu ya? Iya Kak. Menyelesaikannya adalah dengan mengoptimalisasi biomas dari sampah biomasa tebu menjadi bakar. Oke. Terus opsi mengoptimalkan biogas. Opsi yang lainnya selain mengoptimalkan biomasa, bentar ya, saya kenapa diberikan di situ bagaimana menyelesaikannya? Oke. Selain biomas, apalagi yang bisa dipakai untuk mengoptimalkan energi terbarukan? Jadi kan tadi masalah utama adalah energi terbarukannya kan, karena masih terbatas. Habis itu list masalahnya adalah salah satunya adalah mengoptimalisasi biomas. Ya kan? Nah, untuk membuat latar belakang yang menarik, bisa menambahkan selain biomas atau biomas itu bentuknya apa aja, ntar dijelasnya lagi selain briket gitu. Jadi kayak memberi gambaran umum gitu sih. Itu poin dari memberi gambaran umum. Jadi kayak oke, tadi bagus kayak masih energi terbarukan. Kayak energi terbarukan masih terbatas. Nah, opsinya ketika ingin meningkatkan energi terbarukan atau sebelum ngasih opsi nih kayak dijelasin dulu energi terbarukan kenapa penting. Satu. Terus yang kedua, opsi untuk energi terbarukan itu apa aja gitu. Nah, habis itu salah satunya adalah biomas. Nah, biomas kenapa penting? Atau enggak biomas itu bentuknya bisa apa aja, misal briket dan lain-lain, terus briket kenapa penting? Itu salah satu gimana ya cara bridging dari hal-hal general ke hal-hal yang lebih spesifik gitu. Satu cara aja sih. Oke. Paling itu aja ya, karena tinggal satu doang kan ya yang bisa mendekat. Terima kasih. Siapa yang tadi yang
Akram ya. Oke, terima kasih Akram dan tadi Dina gitu. Jadi dua contoh ini tadi bagus. Yang Dina ini mungkin bisa di notes juga untuk dosen ya. Ini kekurangan dari, maksudnya kayak hal-hal yang banyak dibikin oleh mahasiswa adalah tentang metodenya gitu. Mahasiswa masih bingung dengan metode. Mungkin dosen-dosen bisa bantu menyelesaikannya. Tapi ya itu tadi kita dapat inputan dari Dina. Terus yang satu lagi dari Akram. Tadi udah bagus kayak bagaimana kita mengonstruksi hal-hal yang dari umum gitu ke hal-hal yang lebih sederhana, lebih spesifik gitu. Jadi orang-orang tuh bisa dapat, misalnya di kasusnya Akram tuh briket. Kenapa briket penting gitu? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Apakah briket lebih murah atau lebih mudah dibentuk atau apa? Itu salah satu cara gitu ya. Dan tadi memakai apa ya? General konsep tentang energi terbarukan tadi juga udah bagus. Tuh. Paling gitu aja sih teman-teman. Ada yang mau ditanya lagi? Sebenarnya ya kalau proposal TA ini latar belakangnya PR kayak nggak beres sih sampai mungkin ntar teman-teman harus latihan lagi ketika bikin TA juga. Nah, ketika latar belakang nanti berubah juga nggak apa-apa sih. Kayak misal berubah jadi lebih bagus di TA gitu. Soal itu gitu. Take your time aja untuk belajar demi sedikit. Dosen insya Allah ngerti kok. Gitu sih paling teman-teman. Kalau yang pertanyaan lagi mungkin terakhir sebelum selesai. Baik Kak, maaf Kak, tapi terkendala diteruskan email Kakak aja ya Kak. Iya boleh. Teman-teman sekalian masih ada yang ingin ditanyakan, bisa email Astin. Mungkin Kak Astin bisa bisa di reach out lewat email atau Instagram aja. Oh iya. Instagramnya mungkin Instagramnya apa ya? Astin and dia itu di A. Gini. Ya, Astin dia. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa kontak Kak Astin, karena pada hari ini mungkin tidak bisa diteruskan untuk sesi tanya jawabnya, karena terkendala waktu dari Studium General Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera ini sendiri. Oke, mungkin udah bisa ya. Terima kasih Kak Astin pemaparan materinya pagi hari ini. Tips and triknya mungkin untuk teman-teman alangkah mudahnya gitu ya Kak, dengan menggunakan Excel kita bisa studi literatur kita, sumber-sumber jurnal-jurnal kita. Jadi cuman pastikan kayak udah ada laptop, udah ada Excel, kita bisa nyimpen jurnal-jurnal yang kita butuhin untuk tugas akhir kita. Dan untuk teman-teman yang memiliki ide, belum memiliki ide untuk TA, juga bisa baca-baca jurnal, nyimpen jurnalnya lebih mudah di Excel gitu kan. Terus ada tips juga tadi Google Scholar dari Kak Astin, bisa dimanfaatkan. Mungkin terima kasih lagi Kak Astin atas paparan materi. Sama. Ya mohon maaf ya kalau tadi penyampaiannya mungkin masih ada. Saya yakin kayaknya banyak kalimat atau pernyataan yang masih ambigu atau membingungkan. Terus bisa tanya aja kalau emang perlu ini. Tapi semoga bermanfaat ya. Ya amin. Terima kasih Kak. Selanjutnya yaitu pengumuman dari Bapak Alam selaku dosen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera terkait tugas Studium General dan tugas proposal TA untuk yang mengambil TA 1 di semester ini kepada Bapak Firdah Cahya Alam, SSIMT. Saya persilakan Pak. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Astin ya atas materinya yang luar biasa. Interaktif juga ya dengan adik-adik mahasiswa di sini sehingga ya mereka mungkin refleksi juga gitu ya. Apakah sudah seberapa jauh mereka paham terhadap tugas akhir mereka. Oke, semoga bermanfaat ya pada adik-adik mahasiswa sehingga bisa mempercepat dalam proses penyusunan proposal tugas akhirnya. Dan bagi angkatan 2019 ataupun 2020 di sini ya yang ikut juga dalam studium general kali ini, semoga bisa dapat gambaran gitu ya nanti tugas akhir seperti apa dan bisa mulai merencanakan dari sekarang. Nah, saya mau share screen terlebih dahulu ya terkait pengumuman tentang tugas ya bagi mahasiswa SG dan mahasiswa tugas akhir. Mungkin sebentar saja, ini 5 menit juga selesai ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini yang pertama, pengumuman atau tugas ya untuk mahasiswa yang mengambil tugas akhir 1. Sebetulnya sudah pernah kami umumkan ya di sosialisasi tugas akhir bahwa di bulan September ini akan ada SG untuk penyusunan proposal. Nah, tapi di bulan September ini juga ada tugas yang harus kalian selesaikan gitu ya. Yang pertama adalah menyusun bab 1 dan bab 2. Jadi harapan kami setelah ada SG ini kalian bisa lebih lebih jelas gitu ya bagaimana menyusun latar belakang yang baik, rumusan masalah, tujuan dan sebagainya. Nah, kami harap kalian dapat menyelesaikannya hingga tanggal 27 September atau ya sekitar 2 minggu lagi ya. Nah, itu silahkan berdiskusi dengan dosen pembimbingnya karena saya mendengar ada yang sudah mendapat judul ya, dapat judul TA tapi hilang gitu. Tidak menghubungi dosen pembimbingnya gitu. Jadi ya buat apa ya punya judul tapi kalau nggak dikerjain gitu. Jadi mohon segera dikerjakan ya dari sekarang. Deadline-nya 27 September gitu ya. Ini dalam bentuk lembar bimbingan atau lembar asistensi yang berisi tulisan bahwa sudah di ACC ya bab 1 dan bab 2-nya. Bab 1 tadi latar belakang, tujuan dan sebagainya, dan bab 2 itu tinjauan pustakanya. Namun untuk bab 3 karena kami juga menyadari bahwa itu butuh proses yang panjang gitu ya. Tadi juga seperti Kak Astin bilang masih banyak bingungnya nih mahasiswa menyusun metode ya bab 3. Nah, ini kami beri waktu agak lebih lama sehingga deadline-nya itu tanggal 25 Oktober ya. Jadi ini yang dikejar pertama untuk bab 1 bab 2 ACC pembimbing. Baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2 dan nanti di 25 Oktober ini yang bab 3-nya ya. Sehingga harapan kami kalian di bulan November itu sudah melakukan pendaftaran seminar proposal sehingga nanti pelaksanaannya bisa di bulan November atau di bulan Desember ya, menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Nanti bisa diupload di sini ya bit.ly/lembar bimbingan TL. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua untuk mahasiswa SG di sini sebagian besar juga ada mahasiswa SG. Tugasnya adalah mengikuti webinar yang ada di ITERA itu sebanyak minimal 10 kali ya, 10 webinar. Dengan SGTL itu sebanyak 2 kali. Jadi semester ini SGTL ada 2 kali. Ini yang pertama, yang kedua nanti di bulan depan ya. Nah, masing-masing dibuat dalam bentuk resume. Nah, resumenya itu dibuat dalam bentuk artikel dengan ketentuan terdiri dari 800 sampai 1000 kata, mencantumkan judul, pembicara dan topik yang dibahas, dan kaitkan topik yang dibahas dengan implementasi bidang ilmu teknik lingkungan. Ya, kalau hari ini berarti ya proposal untuk tugas akhir teknik lingkungan gitu ya, seperti apa. Kemudian berikan screenshot ya bukti Anda mengikuti SG tersebut. Jadi jangan sampai ya kami menemukan ada screenshotnya itu punya orang lain gitu dipakai gitu ya. Itu akan mengurangi penilaian gitu. Jadi di screenshot tersebut tercantum nama Anda gitu ya. Ada fotonya lebih baik gitu ya. Bahwa Anda sedang mengikuti studium generale tersebut. Fontnya Times New Roman 12 PT spasi 1,5 dan tidak diperkenankan terdapat plagiarisme.
Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya persilahkan sebelum saya tutup. Sepertinya tidak ada ya. Oh, ada ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama Sadari dari Angkatan 2018. Izin bertanya terkait dengan poin 1 yang mengikuti webinar ITERA sebanyak minimal 10 kali ini. Untuk katakanlah tingkatannya gitu, kan ada beberapa yang diselenggarakan oleh program studi, ada yang diselenggarakan oleh katakanlah kayak instansi dalam kampus kayak Purino dan lain sebagainya gitu. Terus ada juga yang diselenggarakan oleh himpunan, itu disamaratain. Jadi misalnya ada himpunan lain gitu mengadakan webinar, apa itu termasuk ke dalam hitungan Pak webinar ITERA, atau yang cuma diselenggarakan oleh instansi di kampus saja Pak? Oke, mohon maaf. Halo. Suara saya terdengar? Tadi saya terputus. Terdengar Pak. Ya, mohon maaf nih sinyalnya kurang bagus. Webinarnya itu adalah webinar ITERA ya, yang dilaksanakan oleh program studi ataupun LPPM ataupun Purino gitu. Kalau himpunan mungkin bisa tapi tambahan ya gitu. Jadi 10-nya itu yang dari prodi ya atau Purino gitu. Tapi kalau himpunan boleh ya, itu tambahan, kan tadi minimal 10. Nah, 10 ini yang prodi atau Purino atau intinya instansi ITERA gitu ya, selain himpunan. Tapi kalau himpunan itu bolehlah sebagai tambahan gitu ya. Karena ini juga akan digunakan sebagai syarat sidang gitu ya. Jadi syarat sidang itu sebetulnya telah mengikuti webinar ITERA, tapi yang dilaksanakan. Sepertinya sinyal saya kurang bagus ya. Jadi intinya itu ya. Jadi hanya dari prodi, Purino ataupun ya LPPM atau lembaga lain itu. Tapi kalau himpunan itu tambahan saja lah, bonus gitu ya. Tapi tidak termasuk yang 10 tadi. Mungkin itu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan di grup. Oh, masih ada ini. Banyak ya. Mohon. Aku mau langsung ditanya aja, Pak. Ya, boleh lah. Takutnya sinyalnya lagi kurang bagus ya. Silakan. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Cam aja, Pak. Mungkin Zahra terlebih dahulu. Silakan, Zahra. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Zahra Sulistia. Untuk mengikuti webinar tersebut, apa perlu melampirkan sertifikatnya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, kalau untuk halo, mohon maaf, sinyal saya kayaknya tidak bersahabat. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi di grup saja ya, grup